Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di AIDA channel yang membahas tentang seputar pendidikan, tutorial, dan pembelajaran di sekolah. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan tutorial kita terkait dengan bagaimana cara membuat lembar kerja peserta didik di live worksheet. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita atau pembelajaran kita di live worksheet. Hari ini kita akan mencoba untuk memasukkan soal ke dalam live worksheet. Jadi, langkah pertama adalah Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah memiliki soal. Soalnya itu dalam bentuk PDF, boleh dalam bentuk PDF dan boleh dalam bentuk gambar dengan tipe file JPG atau PNG. Oke, jadi pada kali ini saya akan mencoba mensimulasikan kepada Bapak Ibu bagaimana cara memasukkan soal dari soal yang kita punya dari tipe file Word ke dalam live worksheet. Oke, Bapak Ibu, di sini saya sudah memiliki satu soal dalam bentuk Word seperti contohnya di sini. Jadi Bapak Ibu boleh membuat soal atau mengambil soal-soal dari soal yang Bapak Ibu sudah miliki. Minimal di dalam soal itu ada tampilan seperti ini. Jadi ada nama siswa, ada kelas, dan ada tanggal. Jadi nanti ceritanya adalah di dalam lembar kerja itu siswa akan menuliskan nama, kelas, dan tanggalnya. Kemudian di bagian atas ini siswa akan diperlihatkan dulu tontonan video. Kemudian setelah itu siswa akan menjawab soal. Jadi soal yang saya akan coba praktekkan di sini ada dua bentuk soal. Jadi yang pertama adalah soal pilihan ganda dan yang kedua adalah soal isian. Oke, jadi kalau Bapak Ibu sudah punya soal seperti ini, maka soal ini silahkan Bapak Ibu simpan. Cara menyimpannya boleh dengan cara file, kemudian save as, kemudian cari folder tempat penyimpanan Bapak Ibu, kemudian ubah tipe filenya ke dalam bentuk PDF. Setelah itu save. Setelah tersave, maka file Word-nya boleh ditutup. Oke, jadi pastikan file dari Word itu sudah berubah menjadi PDF, karena di live worksheet itu file yang bisa diterima adalah file PDF atau file gambar, baik berupa tipe gambarnya JPG maupun PNG. Oke, langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu sudah memiliki soal seperti ini, maka silahkan masuk ke dalam Google Chrome Bapak Ibu. Setelah itu pastikan Google Chrome-nya itu akunnya sudah tertaut seperti dengan pembelajaran kita di awal atau tutorial kita di awal, bagaimana cara meregistrasi akun guru dan akun siswa. Jadi kita akan menghubungkan pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau sudah tertaut, maka Bapak Ibu silahkan ketikkan liveworksheet.com. Setelah itu silahkan di enter. Oke, kalau sudah masuk seperti ini, saya logout dulu. Oke, kalau sudah masuk seperti ini, maka langkah di awal adalah silahkan masuk
menggunakan akun yang Bapak Ibu sudah daftarkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi silakan masukkan apa username-nya, kemudian apa password-nya, kemudian boleh dicentang remember me, kemudian centang saya bukan robot, kemudian coba lihat tanda pertanyaan keamanan, lampu lalu lintas. Jadi silakan dicentang saja semua yang bertanda lampu lalu lintas, kemudian verifikasi. Kalau sudah tanda centang seperti ini, silakan tekan enter. Oke, sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Jadi langkah yang pertama adalah bagaimana cara membuat worksheet dulu, kemudian memasukkan worksheet itu ke dalam penugasan siswa, atau kita mulai dengan membuat workbook dulu, membuat workbook. Jadi boleh kedua cara itu. Kita akan pilih cara yang pertama saja dulu, bagaimana cara membuat worksheet dan menghubungkan worksheet itu ke dalam kelas kita. Jadi langkah yang pertama adalah silakan pilih Make Interactive Worksheet, kemudian Get Started. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, maka silahkan pilih file, kemudian cari alamat atau folder tempat penyimpanan file Bapak Ibu, kemudian cari file yang tipe PDF, kemudian open. Kemudian limit ini tadi format file boleh PDF, boleh JPG atau PNG, dan maksimal limitnya adalah 5 MB. Setelah itu silahkan upload. Oke, soalnya sudah terupload masuk. Oke, langkah yang ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, setelah soal terupload masuk, kemudian silahkan scroll ke bagian atas sampai Bapak Ibu menemukan tanda icon seperti ini. Jadi ada icon edit, preview, save, kemudian membatalkan, kemudian mengganti background dokumen atau mengganti dokumen. Mengganti soal yang kita anggap bahwa soal ini bukan soal itu yang kita ingin masukkan. Oke, jadi langkah yang pertama ada menu edit. Silakan pilih menu ini yang pertama. Tujuannya adalah untuk memberikan tanda dulu kepada setiap item soal yang akan diisi nanti. Sebagai contoh di sini, saya akan memberikan tanda semua ke soal ini. Jadi silakan klik menu edit, kemudian silakan tandai soalnya. Seperti contoh di soal ini saya akan tandai beberapa soal di bawah. Oke, saya sudah tandai nama siswa, kelas, kemudian tanggal. Kemudian di sini rencana kita akan memasukkan video dari YouTube. Jadi sebelum siswa mengerjakan soal, siswa akan menonton dulu beberapa cuplikan tayangan dari YouTube terkait dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian soalnya silahkan ditandai juga seperti contoh ini. Jadi boleh menandai pilihan jawaban, boleh juga menandai semuanya, semua item soal ini.
Oke, setelah kita menandai semua soalnya, maka silakan di preview terlebih dahulu. Silakan di preview supaya kita bisa melihat tampilannya. Oke, kita sudah mendapatkan tampilannya, tapi di sini kita akan coba edit beberapa, karena di sini tampilannya adalah dia rata tengah. Jadi caranya untuk supaya dia rata kanan, maka silakan klik kanan di keyboard atau di di mouse-nya, kemudian text box ini silakan Bapak Ibu klik kanan pada mouse, kemudian muncul tampilan seperti ini. Jadi silakan ganti jenis fontnya, jenis font apa yang Bapak Ibu mau pakai, kemudian size-nya, ukurannya silakan diganti, kemudian font color-nya, karena di sini default-nya warna biru, saya ganti menjadi warna hitam. Kemudian di bagian text align, di sini Bapak Ibu ganti ke perataan kiri, kemudian kita terapkan kepada semua wall worksheet ini. Setelah itu Bapak Ibu tinggal save change, kemudian boleh dipastikan dulu, diketikkan saja. Oke, sudah berganti. Oke, kalau sudah, maka Bapak Ibu silakan masuk kembali ke menu edit. Kemudian yang kita akan berikan formula di sini adalah pertama di bagian ini, di bagian tayangan video. Jadi bagaimana caranya memasukkan? Bapak Ibu tinggal memasukkan link videonya. Saya akan membuka satu tayangan YouTube, kemudian silakan Bapak Ibu mengkopikan saja linknya. Jadi link dari YouTube silakan dikopikan masuk ke dalam. Kemudian saya akan coba cari channel saya. Oke, sebagai contoh misalnya ini. Jadi kalau sudah dapat seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik kanan, kemudian salin alamat link. Setelah itu pindahkan ke live worksheet. Di sisi ini silakan Bapak Ibu tempelkan. Oke, kalau sudah tertempel, maka Bapak Ibu boleh preview dulu, lihat hasilnya. Apakah linknya sudah masuk? Oke, sudah masuk seperti ini. Jadi tampilannya kurang lebih hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, kita kembali ke menu edit. Kemudian di pilihan ganda ini kita akan memberikan sebuah formula. Formulanya sederhana. Kalau jawabannya salah, maka Bapak Ibu tinggal ketikkan di situ select -2 no. Kalau jawabannya benar, maka Bapak Ibu tinggal ketikkan select -2 no, yes. Jadi caranya simpel sekali. Jadi pertama, semua soal ini dianggap salah dulu semua. Jadi Bapak Ibu tinggal ketikkan select -2 no. Kemudian di copy paste ke semua sel yang ada di soal tersebut. Sebagai contoh di simulasi ini. Oke, kalau sudah tinggal di copy paste semua ke pilihan jawabannya. Kemudian di nomor 2 juga demikian, silakan di copy paste jawabannya. Oke, kemudian sini juga tinggal di copy paste jawabannya. Oke, setelah itu maka
Sekarang kita tinggal mencari benar. Jadi contoh misalnya pada soal ini jawaban yang benar adalah di poin B ini, maka poin B no-nya tinggal saya ganti dengan kata yes. Di soal nomor 2 misalnya ini jawaban yang benarnya saya tinggal ganti dengan yes. Kemudian ini saya tinggal ganti dengan kata yes. Oke, untuk soal pilihan ganda cuman itu perintahnya, select no dan select yes. Kemudian di soal isian kita akan membuat, jadi siswa tinggal atau peserta didik ini tinggal mencari saja mana yang benar. Jadi hanya mencari saja mana yang benar. Mereka tidak mengetikkan. Kita gunakan perintah choose. Jadi ada perintah choose, kemudian titik 2. Jawaban yang benar, maka silahkan diberikan bintang. Sebagai contoh misalnya pada gambar ini, saya memberikan bintang di jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah saklar. Kemudian jawaban selain saklar di sampingnya ini namanya adalah MCB. Kemudian tinggal Bapak Ibu copy ke sampingnya. Oke, jadi setelah tercopy, tanda bintangnya ini tinggal Bapak Ibu tempatkan di bagian MCB-nya. Jadi jawaban yang benar. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, silakan di preview dulu. Kemudian dilihat tampilannya. Oke, link videonya sudah masuk. Kemudian jawaban-jawabannya ini sudah bisa terklik. Kemudian ini oke, sudah bisa memilih siswa. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya adalah tinggal menyimpan. Tinggal di save. Setelah tersave, maka ada perintah di sini, apakah Anda ingin membagi, men-share itu. Di sini pilihan pertama adalah yes, I want to share, saya ingin berbagi. Yang kedua, hanya bisa kita jadikan privat saja. Mungkin pada waktu-waktu tertentu baru kita bisa share. Jadi pada kesempatan ini kita akan memilih I want to share. Jadi tinggal diklik. Kemudian silakan isi beberapa poin di sini. Apa titelnya, apa soal ini tentang apa. Jadi soal ini tentang apa? Contoh misalnya di sini saya berikan soal ini tentang ujian ulangan harian. Ulangan harian. Oke, kemudian pilih bahasanya, bahasa Indonesia. Apa nama sekolahnya? Misalnya SMP 13 Makassar. Kemudian levelnya, level kelas berapa? Mungkin kelas 9. Kemudian main kontennya, isinya itu tentang apa? Misalnya tentang limbah. Oke, kemudian outer kontennya misalnya tentang soal ujian, apalah, yang penting terisi. Oke, kemudian yang mau menggunakan umurnya berapa? 12 sampai 15 tahun. Deskripsinya terhadap soal misalnya ulangan harian 1 prakarya, misalnya prakarya. Oke, setelah itu do you want to share? Apakah ingin men-share dalam bentuk PDF? Klik yes. Apakah ingin ditempelkan di dalam website? Kalau punya website, klik yes. Kalau belum, silakan pilih no. Setelah itu save. Oke, setelah tersave, maka Bapak Ibu, setelah kita menyimpan worksheet kita, maka langkah selanjutnya adalah
Bapak Ibu silakan klik akunnya di atas, usernya di sini. Kemudian Bapak Ibu silakan klik my worksheet. Oke, dipastikan bahwa worksheetnya sudah ada di dalam sudah masuk di dalam worksheet Bapak Ibu, my worksheetnya. Oke, untuk memasukkan worksheet ini ke dalam kelas kita, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu pilih my workbook. Jadi silakan klik my workbook, kemudian pilih make new workbook. Ketikkan di sini ulangan harian. Setelah itu klik make new workbook. Jadi workbooknya sudah ada. Setelah terbentuk workbook ini, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu kembali masuk ke my worksheet, kemudian pilih soal yang Bapak Ibu sudah buat tadi. Oke, setelah itu masukkan ke dalam my workbook. Jadi soal tadi kita masukkan ke dalam buku kerja. Silakan diklik. Kemudian centang bagian ini. Jadi kita sudah membuat sebuah buku kerja. Kemudian silakan diklik. Setelah diklik, maka pilih add worksheet to selected workbook. Oke, sudah masuk. Maka soal yang sudah masuk ke dalam workbook tadi, buku kerja kita, maka buku kerja kita ini kita akan masukkan ke dalam kelas kita. Jadi caranya adalah tinggal Bapak Ibu klik usernya, kemudian pilih my student, kemudian pilih kelas, kemudian boleh langsung assign workbook di sini. Tinggal ini sudah ada ulangan harian, tinggal dicentang semua ini, kemudian save change. Oke, boleh juga dipastikan kalau sudah kita memilih, maka boleh dipastikan. Oke, sudah masuk ulangan harian. Setelah itu boleh di save. Oke, setelah tersave, nah bagaimana kalau misalnya siswa ingin mengerjakan? Jadi siswa kalau ingin mengerjakan, maka silakan siswa itu masuk sesuai dengan username dan password yang kita sudah buatkan, atau mereka masuk dengan jalur invite. Sebagai contoh di sini misalnya saya akan mencari, misalnya ini saya akan gunakan username ini Abdullah 04. Jadi saya tinggal blok dan copy. Setelah itu saya akan gunakan akun yang lain. Saya masuk coba ke akun yang lain. Oke, kemudian saya ketikkan di sini live worksheet. Pilih live worksheet. Kemudian saya pilih student access. Kemudian username-nya tinggal dimasukkan. Passwordnya 123456 kita sudah buatkan di awal. Kemudian remember me, kemudian enter. Oke, setelah masuk, nah soal ini sudah ada di dalam workbook atau daftar buku kerja dari siswa yang bernama Abdullah tadi. Jadi tinggal diklik saja.
kemudian silahkan dikerjakan. Jadi cara mengerjakannya siswa tinggal mengetikkan namanya. Misalnya di sini namanya adalah Abdullah. Kemudian kelasnya kelas 9. Tanggal ujiannya misalnya tanggal 17, tanggal 20, tanggal 17 Februari 2023. Silakan dinonton tayangannya. Oke, setelah itu dijawab soalnya. Mana soal yang benar, tinggal ditandai saja. Oke, kemudian ini misalnya saklar, ini MCB. Oke, setelah itu tinggal finish. Oke, ternyata si siswa boleh ditunjukkan jawaban yang benarnya. Jadi jawaban yang benar, oke. Oke, demikianlah tadi bagaimana cara membuat soal di dalam live worksheet dan memasukkan soal itu ke dalam kelas kita. Mungkin itu saja tutorial kita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.